Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada saya bersama Bung Herman Rozi. Kali ini kita berada di Pulau Jambu, Kupi Endak Batulang. Hari ini kita diajak makan bersama dalam rangka halal bihalal. Tentunya ada prediksi di kepala saudara-saudara semua. Agenda ini adalah agenda terselubungnya Hero untuk menuju Bupati Kampar. Apa sebenarnya Hero akan klarifikasi gitu. Assalamualaikum Pak Hero. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jamuannya Pak Hero. Alhamdulillah jamuan yang sangat luar biasa gitu. Ya. Apa sebenarnya di balik agenda ini Pak Hero? Jadi di balik agenda ini makan bersama. Bersama ya. Jadi tidak ada cerita lain, makan bersama. Makan bersama gitu. Mempererat silaturahmi. Sebab dulu rencana kita membuka puasa bersama. Bulan puasa. Dan kebetulan pada saat itu banyak terjadi pembatasan-pembatasan, sehingga ya karena Covid tidak jadi. Tetapi kawan-kawan IKPR waktu itu tetap melaksanakan kegiatan. Nah alhamdulillah hari ini karena libur, kebetulan saya juga belum pernah pulang ke rumah orang tua, dan hari ini bisa disempatkan ke sini, ya kita makan bersama. Dan ini pun sebetulnya tidak pakai rencana-rencana panitia-panitia, tidak ada. Karena memang niatnya itu makan bersama, ya datang makan. Kebetulan yang hadir itu adalah kawan-kawan kita semua yang kita kenal, yang selama ini dianggap mensosialisasikan Hero. Dianggap orang yang dalam tanda petik mungkin seperti tim Hero. Padahal bukan. Ini ya pertemanan lah. Saya kan tidak bisa mengatakan ini Yalis tim saya, Abu tim saya, Mas Rikumar, saya nggak bisa saya katakan itu. Tapi yang jelas mereka ini adalah kawan-kawan saya. Kan begitu. Jadi orang yang akan mensosialisasikan Hero gitu ya, yang diundang di sini gitu. Nah, bukan akan mensosialisasikan, Orang yang telah mensosialisasikan Hero gitu. Mas Rikumar ini sering sosialisasikan saya. Siap. Bang Abu juga sering, termasuk Yalis. Jadi kebetulan hari ini karena saya kenal, kita undang. Kalau saya kenal sekabupaten Kampar saya undang. Siap. Cuma kan masalahnya hari ini dalam konteks terbatas gitu. Nah, dalam keadaan kondisi seperti ini terbatas. Jadi sebetulnya ingin saya luruskan, ya kita jangan terlalu picik lah dalam berpolitik. Ya, politik itu jadikanlah sesuatu hal yang positif. Tidak selalu kita pandang sebagai hal yang negatif. Kalau kita selalu melihat politik sebagai hal yang negatif, maka negara ini tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena politik hanya dijadikan sebagai alat untuk menciduk lawan, untuk menghantam lawan, untuk mengkat lawan, sehingga tidak terjadi apa yang kita inginkan itu. Tapi jadikanlah politik itu bahasa terbalik, bahasa positif. Apa? Bagaimana cara memperbaiki bangsa ini, bagaimana memperbaiki Kampar ini, bagaimana kebersamaan bisa terjadi dengan politik. Itu harusnya. Jadi janganlah suzon. Ini asal kumpul-kumpul, ini Hero kampanye, kumpul-kumpul Hero kampanye. Ini Hero duitnya banyak, Hero dolarnya banyak, ya enggak begitu. Tadi ada Pak Hero sampaikan sebagai peramai boleh, sebagai itu boleh gitu. Ya. Tentunya ini sudah ada niat untuk menjadi calon Bupati Kampar. Dengan adanya sosialisasi ini, dengan tidak jadinya pilkada di 2022, sementara yang lain sudah pada redup gitu. Dan Hero tetap konsisten dengan silaturahminya. Apakah ini tidak akan menguras dompet dan tidak akan menguras energi tersedih Bu Hero? Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Hero tentang ini? Gitu? Hero tidak punya hanya tujuan kekuasaan. Itu perlu digarisbawahi. Siap. Kalau saya hanya bertujuan untuk kekuasaan, saya nanti promosinya 2023, saya bawa aja uang sekarung, selesai. Siap. Tapi yang saya inginkan adalah kita sama-sama membangun Kampar ini. Kita ingin membangun dengan cara yang silaturahmi dengan kebersamaan. Membeli suara itu gampang, tetapi mempertanggungjawabkan suara yang kita beli itu tidak gampang. Itu dulu. Jadi kita harus mampu lah. Kalau hanya beli-beli, kalau kita anggap misalnya hari ini yang banyak uangnya, siapa yang paling kaya yang di Indonesia ini? Maka dialah akan jadi bupati di seluruh Republik Indonesia ini. Tapi tidak itu yang kita inginkan. Kita ingin betul-betul kalau memang saya didukung, ya betul-betul masyarakat mendukung dengan hati yang ikhlas, semangat yang ikhlas. Jadi bukan karena ada apa-apanya. Sehingga ketika membangun pun saya nggak terbebani apapun. Ya, jadi kalaulah politik saya katakan tadi, kenapa nih? Apakah jadi hanya meramaikan atau memang ingin maju atau seperti apa? Sementara pemilihan masih 2024. Kok sekarang udah gembar-gembor? Nanti habis uangnya gimana? Saya tidak menghabiskan energi, saya tidak menghabiskan uang. Sama halnya kemarin ya, bulan puasa, kita bagikan sarung. Itu bukan karena saya membagi, setiap tahun juga saya bagikan sarung.
Kebetulan tahun ini di Kampar saya bagi. Apa perlu saya laporkan bahwa saya bagi sarung? Enggak, uang saya kok. Tapi kalau uang negara saya perlu laporkan. Nah, ini kadang-kadang yang dipelintir, yang disalahartikan oleh orang-orang. Sama dengan begini. Saya juga sering melakukan makan bersama. Cuman kebetulan hari ini, karena hero dalam tanda petik ini jadi pembicaraan, nah seolah-olah kampanye. Nah, sama juga pembatasan-pembatasan dilakukan. Nah, saya juga jadi lucu tuh. Ada surat dari Bupati, Pak Catur, pembatasan ini. Padahal itu murni itu pekerjaan beliau, tugas beliau kan. Tapi dikait-kaitkan, ini mencegal hero. Oh enggak lah, saya nggak pernah cegal kok. Kita makan biasa-biasa aja. Jadi jangan terlalu kita ini terbawa hal-hal yang emosional seperti itu. Rusak negara ini, rusak bangsa ini, rusak kita ini, rusak kebersamaan gara-gara emosional sesaat seperti itu. Tadi ada pidato Abu Nazar, Kampar ini begitu-begitu saja gitu. Ya. Dan ada dari yang hadir tadi, hero adalah solusinya. Kira-kira benarkah hero ingin menjadi solusi dari Kampar yang saat ini? Oke, jadi sebelum saya tadi mau ketawa, tapi gini, hero ini Herman Rozi atau hero ini pahlawan? Iya. Kalau Herman Rozi ya saya orangnya. Siap. Tapi kalau hero pahlawan mungkin ada yang lain. Iya. Tetapi juga Berarti hero. multi tafsir itu ya? Multi tafsir. Siap, Jadi siap. hero bagi Kampar gitu kan, pahlawan bagi Kampar. Nah, tapi kalau saya sebetulnya tadi disampaikan oleh Adinda Abu, Kampar ini seperti ini saja sejak saya lahir gitu ya. Saya lebih tua dari Adinda Abu. Saya mengatakan juga begitu. Sekalinya begitu-begitu aja gitu loh. Kalau saya ke suatu daerah, 2 tahun saya nggak ke sana, saya kalau jalan sesat saya. Tapi kalau saya ke Bangkinang, berpuluh tahun nggak sesat saya karena jalannya itu aja. Nah, artinya mungkin bukan tidak ada kemajuan, tetapi mungkin agak lambat. Nah, tentu kita lihat lambatnya pembangunan suatu daerah itu ada apa? Apakah memang hanya karena anggarannya, atau karena perilaku birokrasinya, atau memang ya macam-macam ya. Jadi tidak bisa juga kita katakan ini karena pemimpinnya, belum tentu. Ini karena legislatifnya, belum tentu. Ini karena masyarakatnya, belum tentu. Mari kita lihat secara komprehensif. Lihat tugasnya masing-masing. Apakah pemimpin kepala daerah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya dan sesuai dengan kearifan lokal yang ada di situ. Kemudian masyarakat, apakah dia bisa mendukung pemerintahnya? Sudah punya semangat juang yang tinggi. Lalu anggarannya, apakah anggarannya cukup? Dari mana sumbernya? Bagaimana tepat sasaran tidak? Kan semuanya harus dilihat. Bisa jadi anggarannya besar tapi nggak tepat sasaran, lebih banyak SPPD. Ini mohon maaf, kadang kan SPPD-nya banyak rombongan kan, padahal cuma mengantar berkas. Tapi yang mendampingi bupati sampai 20-30 orang, ternyata masuk akal itu. Kan? Itu contoh sederhananya seperti itu. Tapi saya tidak mengatakan itu terjadi di sini, contoh sederhana. Atau pembangunan sekolah, misalnya. Ada sekolah yang atapnya sudah hancur, bocor, rusak, dan segala macam. Tetapi nggak ada anggota dewan di situ. Nggak dibangun-bangun. Ada yang sebagian masih bagus, tapi karena anggota dewannya aktif, keras dibangun. Nah, ini tidak tepat sasaran. Jadi banyak yang harus kita lihat secara komprehensif di dalam pembangunan Kampar ini. Bukan hanya Kampar, daerah lah, khususnya seperti itu. Tetapi setelah kita lihat di mana letak permasalahannya, urai satu-satu, nah kita mulailah memperbaikinya satu persatu. Kalau memang saya selaku pimpinan harus diperbaiki, ya saya harus siap untuk diperbaiki. Begitu, harus. Iya harus. Jadi enggak bisa kalau saya hanya mengingatkan Pak Abu salah, Pak Abu salah. Pertanyaannya, apakah Herman Rozi itu memang orang super yang tidak pernah salah? Sama juga wali kota, bupati, gubernur. Ini masyarakat salah, masyarakat pertanyaan apa Bapak tidak pernah salah? Nah, masalah juga begitu. Nah, kita sadari kesalahan itu bersama-sama, kita menjadikan suatu kolektivitas permasalahan, kita selesaikan pelan-pelan. Jadi ya seperti itu. Jadi bukan karena lambat salah si A, ya enggak bisa, belum tentu. Bukan saya katakan ya belum tentu. Tapi ya sebagai seorang pimpinan nahkoda di daerah, tentu dia bertanggung jawab. Kenapa? Kan dia yang menentukan semuanya. Dia kan menentukan Eksekutif, legislatif. legislatif. Eksekutif siapa? Bupati, wali kota, gubernur. Legislatif ada sekian, ada 50, ada yang 45, ada yang 25 anggota dewan. Mereka kolektif kolegial. Ada pimpinan dewannya, ada wakil ketua satu. Kalau wali kota, bupati, dia langsung tanda tangan. Wakil bupati itu tidak punya hak tanda tangan. Nah, mungkin di situ. Nah, itu sama-sama lah kita melihat. Dan saya bukan dalam konteks mengkritisi.
Hari ini saya hadir di sini bukan dalam konteks mengkritisi, tetapi saya hanya memberikan sedikit pemikiran bagaimana kampung kita ini ya lebih baik, itu aja. Belum tentu juga kalau saya jadi bupati lebih baik kalau kawan-kawan tidak mendukung. Saya jamin itu. Tapi saya tentu berharap kalau kita sudah mulai dari 2024, kita mulai dari ini, kita kebersamaan, kita dekat, kita sehati. Nah tentu kita akan sama-sama. Nah cocok yang disampaikan oleh Datuk siapa nama tadi tuh? Datuk Penghulu Boso tadi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ke gunung sama mendaki, ke lurah sama turun. Sama-sama antara pimpinan dengan anak buahnya. Maka dia sejalan seiringan saling bergandengan. Jadilah dia kembali kepada Kampar yang menjadi Serambi Mekah. Nah ini idealnya seperti itu. Oke, itulah pemirsa tentang pertemuan hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW.